Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Senang banget hari ini kita bisa ngobrol bareng lagi nih di podcast keislaman. Sebelumnya, kenalin nama aku Anastasia Putri. Nama aku Kesya Fajriani. Kami di sini sebagai hostnya. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang, yaitu mapan dulu, menikah kemudian. Nah, topik ini tuh sering banget nih jadi perbincangan, apalagi di kalangan mahasiswa dari generasi muda. Banyak yang bilang, nikah nanti aja kalau udah mapan, atau ngapain sih buru-buru nikah kalau belum punya kerjaan tetap. Namun kendaraan dan tabungan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya mapan itu ukurannya dari apa? Dan apakah dalam Islam menikah yang harus nunggu mapan dulu? Nah, biar pembahasannya makin seru nih dan lengkap, hari ini kita nggak cuma berdua, kita juga ditemani 4 narasumber yang siap berbagi pandangan mereka. Halo semuanya. Kita kenalan dulu ya sama mereka. Dari sini dulu, siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Raiza Idul Sugianto. Nama saya Ryan Permana Faris. Nama saya Halfirian Tasya. Nama saya Bayu Nugraha. Oke, setelah kenalan langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Sebelum jauh membahas soal nikah, kita samakan dulu persepsi. Menurut kalian sebenarnya apa sih arti mapan itu? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri sih, mapan itu biasanya diartikan sebagai kondisi hidup yang stabil, terutama dari sisi ekonomi. Nah, misalnya udah punya pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Berarti kalau menurut pandangan masyarakat, mapan itu identik dengan uang ya? Biasanya sih masyarakat menganggapnya begitu. Apalagi kalau kita udah punya rumah, kendaraan, bahkan jabatan yang bagus. Jadi ukuran mapan itu biasanya dibuat setinggi mungkin. Ya padahal sebenarnya mapan tuh nggak diukur dari kekayaan juga, tapi dari kesiapan hati, kedisiplinan, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, ini menarik. Jadi ternyata definisi mapan itu sendiri bisa berbeda-beda ya, tergantung sudut pandang masing-masing. Kalau kita lihat di sekitar kita, memang banyak banget nih anak muda yang memilih menunda menikah karena belum mapan. Menurut kalian nih, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi? Nah, salah satunya alasannya karena realitas hidup sekarang memang untuk banyak hal. Biaya hidup naik, biaya tempat tinggal mahal, kebutuhan sehari-hari juga nggak sedikit. Jadi wajar kalau banyak orang merasa harus menyiapkan ekonomi terlebih dahulu sebelum menikah. Nah, itu benar. Selain itu, media sosial juga berpengaruh besar. Kita sering melihat pernikahan mewah, rumah tangga yang kelihatan sempurna, pasangan yang sudah punya rumah bagus, mobil, dan gaya hidup yang nyaman. Akhirnya, banyak orang yang merasa kalau belum seperti itu, berarti itu belum siap menikah. Nah, bener. Padahal kan yang biasa ditampilkan di sosmed itu yang bagian indah-indahnya doang. Jadi orang-orang tuh kebanyakan jadi punya standar yang tinggi. Nah, akhirnya nikah itu dianggap harus nunggu sempurna dulu. Benar juga, jadi kadang yang membuat kita takut menikah bukan hanya soal kebutuhan hidup ya, tapi juga karena tekanan sosial dan ekspektasi orang lain. Nah betul tuh. Jadi kayak ada anggapan, misalkan masa nikah gaji segitu bernikah gitu, atau misalkan masa nikah masih kontrak gitu. Nah, kita masuk aja ke inti pembahasannya ya, menurut pandangan Islam. Nah, dalam Islam ini, apakah menikah memang harus menunggu mapan dulu? Kalau dalam Islam, menikah itu adalah ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Islam memang mengajarkan pentingnya kesiapan, termasuk kesiapan ekonomi. Tapi Islam tidak mensyaratkan seseorang harus kaya dulu baru boleh menikah. Berarti ada perbedaan ya antara siap dan harus kaya dulu. Iya, beda. Siap itu artinya punya tanggung jawab, niat baik, dan punya kesungguhan untuk menjalani pernikahan. Sedangkan kaya raya itu bukan syariat mutlak. Nah, bahkan dalam Al-Quran juga, tepatnya pada surah An-Nur ayat 32, Allah berfirman yang artinya tuh, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan mereka kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi ayat ini tuh menunjukkan bahwa kemiskinan bukan alasan mutlak untuk menunda pernikahan. Nah, dia maksudnya bukan menyuruh orang menikah tanpa persiapan sama sekali. Tapi jangan sampai kita merasa harus menunggu sempurna dulu. Karena rezeki itu datang dari Allah, dan pernikahan juga bisa menjadi jalan datangnya keberkahan. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin ada yang berpikir,
Oh berarti nggak usah mapan dulu dong, langsung nikah aja. Menurut kalian bener gitu nggak? Nah, menurut saya sih nggak sesederhana itu juga ya. Kemapanan itu tetap penting juga. Tapi yang perlu dilurusin di sini tuh adalah makna dari kemapanan itu sendiri. Mapan itu bukan berarti kita harus punya semuanya. Bukan berarti kita punya mobil, punya rumah, punya gaji 2 digit. Tapi yang penting itu kita ada kemampuan buat bertanggung jawab. Setuju tuh. Jadi dalam Islam tuh nikah tuh bukan hanya itu doang, tapi ada kayak menjaga warisan, terus juga sama-sama persoalan hidup lah intinya. Berarti ada beberapa bentuk kesiapan yang perlu dipersiapkan sebelum nikah ya? Nah iya, contohnya menurut saya ada 3: kesiapan finansial, kesiapan mental, dan juga ada kesiapan agama tuh. Jadi kalau ada orang yang belum punya rumah sendiri tapi sudah punya pekerjaan, bertanggung jawab dan siap menjalani pernikahan, itu bukan berarti dia belum layak menikah. Oh, berarti poin ini penting banget ya, karena selama ini banyak orang mengukur kesiapan menikah hanya dari jumlah uang, padahal ternyata ada unsur agama, mental, dan tanggung jawab juga kan. Sekarang kita bahas sisi lainnya aja nggak sih? Apa dampaknya kalau seseorang terlalu lama menunda menikah karena ingin benar-benar mapan? Nah, salah satu dampaknya itu standar mapan itu bisa terus bergeser. Awalnya bilang nanti nikah kalau sudah bekerja, tapi setelah bekerja itu dia bilang lagi nanti kalau gajinya naik. Nah, tapi setelah gajinya naik itu bilang lagi nanti kalau sudah punya rumah. Jadi targetnya tuh nggak selesai-selesai. Nah iya, jadi nikahnya tuh ketunda terus gitu. Padahal hidup itu nggak ada jaminan kalau kita bener-bener siap 100%. Nah iya, itu juga kayak orang tuh terlalu fokus kejar dunia gitu. Sebenarnya masih ada kehidupan setelah dunia, akhirat gitu kan. Nah, ada juga dampak dari sisi pergaulan. Ketika seseorang sebenarnya sudah punya keinginan menikah tapi terus menunda tanpa alasan yang kuat, dia bisa lebih rentan terjebak dalam hubungan yang tidak sesuai syariat. Misalnya pacaran yang kebablasan atau pergaulan bebas. Berarti menunda menikah boleh, tapi harus dengan alasan yang tepat ya, bukan karena gengsi atau takut tidak bisa memenuhi ekspektasi atau standar sosial kan. Betul, menunda menikah demi memperbaiki diri, menyelesaikan pendidikan, atau menyiapkan tanggung jawab itu boleh. Tapi kalau menundanya hanya karena ingin terlihat sempurna di mata orang lain, itu yang harus dipikirkan ulang. Berarti kalau gitu menurut kalian nih, sikap yang paling ideal untuk generasi muda sekarang itu bagaimana? Kalau menurut saya sih kita ini harus berikhtiar ya. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh, cari pekerjaan yang baik, membangun kemandirian, sama kita siapin diri kita secara matang dulu. Tapi di saat yang sama juga kita harus tawakal gitu. Jangan sampai kita tuh harus nunggu sampai sempurna banget gitu. Soalnya menikah tuh nanti kita belajar lagi. Setuju banget, menikah itu bukan tentang siapa yang paling kaya atau paling sempurna, tapi siapa yang paling siap untuk bertanggung jawab, bertumbuh bersama, dan menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Kalau kita menunggu hidup tanpa masalah, mungkin kita tidak akan pernah menikah. Karena setiap fase hidup pasti punya tantangan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri sebaik mungkin dan tetap melibatkan Allah dalam setiap keputusan. Jadi intinya tuh bukan mapan total dulu kan, tapi siap secara agama, mental, dan finansial secukupnya, lalu dibarengi dengan usaha sama tawakal kan. Dan jangan lupa nih, pernikahan itu bukan akhir dari perjuangan, tapi awal perjuangan baru bersama pasangan. Nah, dari diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa istilah mapan dulu, menikah kemudian memang tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak bisa dipahami secara sempit ya. Mapan bukan berarti harus kaya raya, punya rumah besar, kendaraan, dan semua hal serba lengkap. Dalam Islam yang paling penting adalah kesiapan untuk bertanggung jawab dan menjalankan rumah tangga sesuai syarat. Nah, kesiapan itu meliputi kesiapan agama, kesiapan mental, emosional, dan juga kesiapan finansial secukupnya aja. Menikah juga tidak harus menunggu sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Yang terpenting adalah terus memperbaiki diri, mempersiapkan masa depan yang sungguh-sungguh, dan tidak menjadikan standar sosial sebagai ukuran utama dalam mengambil keputusan menikah. Nah, serta selalu yakin bahwa rezeki, keberkahan, dan ketenangan dalam rumah tangga itu berasal dari Allah. Alhamdulillah, itu pembahasan podcast kita hari ini tentang mapan dulu, menikah kemudian. Semoga obrolan ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita lebih bijak dalam memandang pernikahan. Terima
kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.